Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 2C, pembelajaran kedua. Sebelumnya adik-adik jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum kalian belajar. Membaca ta'awudz, basmalah, al-fatihah, dan doa yang lain. Misalkan doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Supaya apa? Supaya kita dimudahkan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Baiklah adik-adik semuanya, mari perhatikan bukunya di halaman 62. Kita akan belajar mata pelajaran yang pertama adalah PJOK. Terdapat dua gambar, yaitu sekarang gambar yang pertama yaitu mula-mula mereka bermain lempar tangkap bola. Ada yang melempar atau mendorong bola, kemudian ada yang menangkap bola secara zigzag. Secara zigzag di sini maksudnya langsung melempar kepada lawannya, kepada teman kita yang ada di depan. Kemudian teman yang di depan kita akan melempar kembali bolanya kepada teman yang ada di depannya lagi atau di samping depannya. Begitu juga selanjutnya. Kemudian gambar yang kedua yaitu mereka bermain lempar tangkap bola dengan cara memantul. Bagaimana? Seperti Nina, Deli, dan Mary yang terdiri dari 6 grup bermain secara memantulkan bola ini dilakukan secara berdua. Ya. Ada yang memantulkan bola ke lantai, kemudian setelah bolanya terpantul, maka teman yang di depannya akan menangkap bola dari atas. Nah, seperti itu. Sangat gampang. Silakan teman-teman atau adik-adik di rumah mencobanya di rumah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah di halaman 63. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Perhatikan tanda bacanya masing-masing. Setelah bermain lempar bola, Nida dan teman-teman merasa lelah. Mereka pun beristirahat di pinggir lapangan. Mereka duduk sambil menikmati minuman dan makanan yang dibawa. Mary lupa tidak membawa makanan. Nina membagi makanannya kepada Mary. Mereka saling berbagi bersama semua teman. Apakah kamu dan temanmu juga saling menghormati dan saling menyayangi? Pengalaman menarik apa yang pernah kamu alami? Ayo, tuliskan pengalamanmu bermain dengan teman yang berbeda agama. Jadi adik-adik, tolong menolong itu sebuah kewajiban ya, sesama makhluk hidup harus saling tolong menolong. Meskipun di sini diceritakan terdapat agama yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara sah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah,
Coba kalian perhatikan di lingkungan rumah kalian, apakah ada yang berbeda agamanya dengan kamu? Pastinya ada. Karena di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Meskipun berbeda-beda agama, bagaimana sikap kita kepada teman kita yang berbeda dengan kita? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman kita. Seperti contohnya yang di halaman 63. Setelah mereka selesai bermain di lapangan, kemudian mereka duduk bersama. Dan ketika salah satu dari teman mereka tidak membawa bekalnya, kemudian teman yang lain menawarkan dan membagi kepada temannya supaya merasakan dan sama-sama menikmati makanan. Kemudian apa balasan ketika kita sudah ditolong? Kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan teman kita. Seperti itu ya adik-adik, cara berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, oke, jadi setelah itu kosakata apa yang terdapat pada kegiatan tolong-menolong? Kegiatan tolong-menolong meskipun berbeda agama. Tolong-menolong itu maksudnya seperti kerja bakti, gotong royong ya, di lingkungan sekitar kita. Ada juga kosakata yang terkait dengan budaya atau kebiasaan. Kebiasaan setiap suku atau setiap agama yang dianut berbeda-beda. Jika kosakata tentang kerukunan beragama, apa saja biasanya yang sering kita dengar? Ada keberagaman, ada agama, ada ibadah, toleransi, dan menghargai. Nah, itu adalah salah satu kosakata atau kata yang sering kita dengar di dalam sebuah cerita ataupun informasi yang sering kita dengar terkait dengan kerukunan beragama. Terus bagaimana sikap kita dalam menjaga kerukunan tersebut? Ketika kalian mengetahui kosakata yang terkait dengan kerukunan beragama seperti keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai, kosakata tersebut bisa dijadikan sebuah kalimat. Ketika adik-adik bisa menjadikan sebuah kalimat dari kosakata tersebut, maka adik-adik akan bisa membuat sebuah cerita dari kosakata yang tadi yang Ibu sebutkan. Contohnya satu, kata kosakata menghargai. Kalimatnya, kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Menghargai pendapat, menghargai selera, menghargai keputusan, menghargai sikap, ya, menghargai dan lain-lain, masih banyak. Jadi kita perlu menumbuhkan sikap menghargai. Kemudian teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Nah, kata-kata yang terkait dengan keragaman agama, yang terkait dengan kerukunan agama yaitu terdapat toleransi. Kalimatnya adalah
teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Kemudian yang ketiga, beribadah atau ibadah. Ibadah itu termasuk salah satu kosakata yang terdapat di dalam kerukunan beragama. Dedi sedang beribadah di masjid. Atau Dedi sedang beribadah di rumah Rani misalkan ya. Kemudian terakhir, kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Keberagaman. Nah, kosakatanya adalah keberagaman. Berarti banyak jenis. Ragam itu adalah artinya jenis. Banyak jenis agama yang dianut oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ketika adik-adik bisa membuat sebuah kalimat, maka adik-adik akan dapat dan mudah untuk merangkai sebuah cerita. Coba perhatikan halaman 51. Perhatikan contoh cerita berdasarkan kosakata yang telah ditulis. Contoh kosakatanya adalah teman, agama, dan rukun. Kalimatnya adalah Dedi dan Jonas adalah teman baik. Dedi beragama Islam, Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun karena menemukan sikap saling menghargai, menghormati, tidak membuli, tidak mengejek, tidak merasa benar sendiri. Karena mereka selalu menjaga sikap saling toleransi, menghormati, dan tidak saling mengganggu. Yang terdapat pada buku. Oke, terdapat sebuah latihan soal. Kita lanjutkan saja halaman 64. Buku tematik halaman 64. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Nina dan Dedi beragama Islam. Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu. Lani beragama Konghucu. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Tuliskan nama teman-temanmu dalam tabel seperti berikut. Nah, ini adalah sebuah tugas untuk adik-adik, yaitu mengamati agama yang dianut oleh teman-teman kalian di rumah atau di sekeliling rumah, tetangga tepatnya, tetangga depan, samping kanan, samping kiri, belakang. Coba tanyakan kepada mereka, apakah ada yang beragama Kristen atau agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Buatlah kotak seperti yang ada di buku adik-adik halaman 64 di buku tulis. Kemudian berikan dan tuliskan nama teman-teman kalian dan checklist agama yang sesuai dengan agama teman kalian. Oke? Nah, terdapat sebuah percakapan di bawah. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana sebaiknya sikap Mary. Menyenangkan sekali ya bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat, kita lanjutkan bermain yuk. Maaf Mary, aku tidak bisa ikut bermain lagi. Aku harus pulang beribadah. Iya Mary, aku juga tidak bisa. Nah, ketika kalian menolak ajakan teman kalian, katakanlah dengan halus dan sopan. Seperti Nina.
dan Deli. Mary dan Tony itu beragama Kristen. Made beragama Hindu. Lani beragama Konghucu. Mereka berbeda-beda keyakinan, tapi mereka sangat rukun dan saling menghormati. Oke, adik-adik semuanya, sekian materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran 2 buku tema 2C. Semoga adik-adik bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap saling menghargai, sikap saling menghormati kepada teman kita yang berbeda agama dengan kita, supaya kita hidup rukun berdampingan, saling menyayangi. Sekian saja dari Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.